wilayah di Indonesia akan berakhir dan puncaknya pada 2 November mendatang di seluruh Indonesia. Bagaimana persiapannya dan peran Kompas TV sebagai salah satu TV nasional yang mendukung migrasi TV digital ini? Kita akan bahas bersama dengan Pak Philip Gobang, staf khusus Menkominfo. Selamat malam Pak Philip. Selamat malam Mbak Alifi. Kita juga akan sapa General Manager Technical dan IT Broadcast Kompas TV, Pak Jeffrey Partogi. Selamat malam Pak Jeff. Selamat malam Mbak Livi. Saya ke Pak Philip dulu ya. Pak Philip, sejauh mana masyarakat sama pemerintah ini siap untuk melakukan migrasi dari analog ke digital? Baik Mbak Livi, seperti tadi kita sudah dengar baik yang dikatakan oleh Bapak Presiden maupun oleh Pak Menteri Johnny G. Plate. Sejak setahun yang lalu, ya, sejak Undang-Undang Nomor 11 2020 terkait dengan Cipta Kerja, Pos Telekomunikasi dan Penyiaran, Bapak Menteri Kominfo, Pak Johnny G. Plate, sudah langsung menggerakkan satuan tugas di Kementerian Kominfo dan sudah menetapkan 3 tahapan untuk menyambut paling lambat migrasi TV analog ke digital pada 2 November 2022. Tahap pertama 10 hari lagi, kita akan 30 April 2022, kedua 25 Agustus 2022. Nah, dalam persiapan itu menuju ke tahap yang paling akhir, Kementerian Kominfo dengan semua pemangku kepentingan, termasuk dengan semua penyelenggara siaran televisi, LPP TVRI maupun penyelenggara siaran televisi swasta, sudah melakukan sosialisasi ke berbagai daerah untuk memberi pemahaman kepada masyarakat pada umumnya tentang perlunya kita bermigrasi ke TV digital. Karena inilah momentum untuk beralih, dan saya kira ini merupakan satu tuntutan perkembangan perubahan. Tidak hanya perubahan zaman, tapi terutama perubahan teknologi. Dan seperti tadi dikatakan, kita memasuki satu era baru transformasi digital. Oke. Pak Philip, ini kan tadi ada beberapa pembagian atau batasan waktu. Ada yang April, ada yang di Agustus, ada yang kemudian paling akhirnya di November. Daerah-daerah mana saja yang 30 April nanti siaran analognya sudah tidak bisa lagi ditonton? Ya, untuk tahap yang pertama, itu dia meliputi 56 wilayah siaran dan mencakup 166 kabupaten kota, ya, mulai Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau tentu saja, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Maluku sampai Papua, ya. Jadi hampir seluruh wilayah mengalami tahap pertama, ya, memasuki tahap pertama. Dan begitu pula dengan tahap kedua, itu juga dia mencakup 31 wilayah siaran dan meliputi 110 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, 2 November 2022, dia mencakup 25 wilayah siaran di 65 kabupaten kota. Jadi ada total 112 wilayah siaran dan mencakup 341 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Oke, tadi kan di paket pengantar informasi yang disampaikan juga akan ada sekitar 6,7 juta alat decoder, ya Pak Philip, betul ya? Kalau saya salah tolong dikoreksi. Yang akan dibagikan secara gratis oleh pemerintah. Ini sudah terdatakah wilayah mana saja atau siapa saja yang akan kebagian, siapa yang tidak? Nah, menurut ketentuan yang diatur oleh Kementerian Kominfo, kami merujuk pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dari Kementerian Sosial, ya. Dan itu seperti tadi sudah disebut ada 6,7 juta, ya, 7 juta keluarga atau warga prasejahtera yang mendapat bantuan set-top box. Ya. Dan ini siapa yang menyediakan set-top box? Tadi sudah disebut juga oleh Pak Menteri bahwa ini disediakan oleh seluruh penyelenggara siaran televisi, ya, baik LPP TVRI maupun siaran televisi swasta, dan
sebagian lainnya disediakan oleh pemerintah. Kalau total seluruhnya ada 3.200.854 box yang disediakan untuk keluarga yang terdaftar dalam DTKS Kementerian Sosial. Saya ke Pak Jeffrey dulu. Pak Jeffrey, pemerintahnya sudah siap, masyarakatnya sudah diberikan sosialisasi yang cukup. Lalu bagaimana dengan kesiapan Kompas TV di beberapa daerah yang dijadwalkan ASO tahap pertama? Seperti apa kesiapan infrastrukturnya? Iya, Mbak Livi. Secara teknis, infrastruktur kita sudah dapat disaksikan di 30 kota ya. 30 kota kita sudah bersiaran digital secara simulkas saat ini. Jadi untuk infrastruktur yang kita install itu adalah untuk penerimaan dari satelit yang berkaitan dengan siaran relay dari nasionalnya, dan juga ada nanti untuk playout-nya itu ada untuk siaran lokal kontennya. Jadi kita sudah siapkan itu semua untuk mendukung siaran digital ini supaya di tahap 1 nanti 30 April kita sudah bisa dinikmatin oleh masyarakat. Di tahap 1 kita ada 20 kota termasuk kota-kota besar juga di dalamnya, dan sudah menggunakan dengan kualitas high definition sebagian besar kota besar gitu. Jadi inilah kehebatan daripada teknologinya yang kalau dibilang canggih ya, kita bisa bersiaran secara high definition yang saat ini di analog tidak ada siaran analog yang bisa high definition atau HD. Gitu Mbak Livi. Baik. Yang jadi pertanyaan sekarang yang mungkin ditonton oleh masyarakat, mereka mungkin bertanya, kenapa kita harus melakukan perpindahan dari analog dan ke digital begitu? Dan juga kenapa ini jadi begitu penting sampai soal migrasi ini harus diatur dalam undang-undang. Nanti kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.